Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang integral. Untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah integral yang biasa dari aturan pangkat sampai generasi. Kayak seperti itu. Oke, kita mulai saja langsung kepada materinya. Integral. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa integral adalah kebalikan dari derivatif atau kebalikan dari turunan itu integral, dan integral itu ada dua tipe, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Seperti itu. Itu yang apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah integral tentu, integral tak tentu yang akan kita bahas adalah mengintegralkan sebuah fungsi, nanti hasilnya fungsi lagi. Tetapi kalau integral tentu itu hasilnya adalah sebuah konstanta. Seperti itu. Misal karena dia ada menghitung menggunakan batas sehingga ada hasilnya. Kita masuk kepada materi integral tertentu. Oke, cincin. Masukin materi integral tertentu. Oke, integral tertentu itu menghasilkan fungsi kembali. Untuk mencari integral ada beberapa formula. Di sini ada beberapa, kita bagi beberapa dari yang dibahas. Yang pertama, aturan pangkat. Aturan pangkat yang pertama adalah aturan pangkat. Di sini rumusnya integral dari x pangkat n dx sama dengan xn pangkatnya ditambah 1 dibagi oleh pangkat ditambah c atau konstanta. Seperti ini. Untuk menghafalnya ini cukup mudah, yaitu untuk mencari integral dari fungsi xn, jawabannya adalah xn kita tulis terlebih dahulu, lalu pangkatnya ditambah 1. Setelah itu, pangkatnya yaitu xn plus 1 kita ubah atau kita jadikan sebagai penyebut. Jadi per yang tadi pangkat itu yaitu n plus 1. Selanjutnya baru ditambah c. Contohnya, contoh yang pertama adalah integral dari 3x pangkat 7 dx sama dengan, yang pertama 3x pangkat 7 kita tulis kembali, lalu pangkatnya ditambahkan 1 per pangkatnya kita tulis lagi, yaitu 7 tambah 1. Tidak lupa belakangnya plus c. Sama dengan, kita rapihkan, 7 tambah 1, 8. Sehingga pangkatnya menjadi 8. 7 tambah 1 sama dengan 8. Sehingga penyebutnya menjadi 8. Oke. Setelah dirapihkan, didapatlah seperti ini. Lalu penulisannya biasanya ditaruh di depan seperti ini. Menjadi 3/8 X pangkat 8 ditambah C. Kenapa penulisannya seperti ini? Itu dalam menulis polinom lebih mudahnya konstanta taruh di depan. Sehingga variabelnya terlihat jelas. Oh, ini variabel X pangkat 8, variabel apa itu terlihat jelas. Seperti itu. Jadi seperti ini. Tetapi untuk penulisan seperti ini pun tidak salah. Dan tak lupa belakangnya tertinggal yaitu plus C. Oke. Di sini ada beberapa contoh. Seperti ini. Carilah integral dari fungsi fx ditambah fx sama dengan x pangkat 4/3. Di sini contohnya agak sedikit lebih rumit, yaitu pangkatnya bentuk pecahan. Oke, kita lanjut.
Seperti biasa, jawab. Integral dari X pangkat 4/3 dx sama dengan, kita tulis dulu X pangkat 4/3. Lalu pangkatnya ditambah 1 per si pangkat ini, yaitu 4/3 ditambah 1, kita tulis sebagai penyebut. Selanjutnya adalah plus C. Selanjutnya, untuk menghitung 4/3 X, 4/3 ditambah 1, agak sedikit tidak bisa langsung ya. Kalau misalnya ini, akhirnya kita ubah dulu satunya menjadi bentuk pecahan, yaitu karena akan dioperasikan penjumlahan dengan pecahan 4/3, yaitu penyebutnya 3, berarti kalau penjumlahan bisa dioperasikan dengan suku atau ya suku yang penyebutnya 3 juga, sehingga kita pilih menjadi 3/3. Sehingga 1 yang tadi tulisan 1 sekarang kita ubah bentuk menjadi 3/3. Seperti itu, sehingga penyebutnya pun berubah menjadi 4/3 ditambah 3/3, hanya plus C. Setelah disederhanakan, yaitu dihitung, 4 tambah 3, 7/3. Didapat seperti ini. Oke. Selanjutnya, seperti contoh yang di bawah ini, tahapannya sampai sini. Sama ya. Nanti bisa dipelajari sendiri, tapi ada beberapa penulisan yang di sini tadi tidak sampai. Ini jawabannya sampai sini seperti yang di atas. X pangkat, ini soal yang lain ya, tapi langkahnya sudah sampai sini. X atasnya sama, ininya sama. Soalnya X pangkat 5/4, integral, pangkatnya ditambahkan, tambah 1, satunya menjadi 4/4, disederhanakan menjadi X pangkat 9/4 per 9/4. Sampai sini ada penyederhanaan untuk menjadi konstanta penyebutnya ditaruh di depan. Itu caranya, penyebutnya 9/4 tinggal ditulis di depan jadi 4/9. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari dikalikan dengan 1 sebenarnya. Oke. Untuk lebih jelasnya saya tulis di sini. Kali 1. Oke. Dikali 1. Selanjutnya 1 kita ubah menjadi ini kebalikan dari 9/4, yaitu 4/9. Oke, taruh di sini. 4/9 dibagi 4/9. Nah, 4/9 dibagi 4/9 adalah 1. Oke, kita hitung sekarang. Satunya sudah diubah menjadi 4/9 yang ini. Sekarang kita hitung di sini. 9 kali 4, 36. 9 kali 4, 36. Sehingga di sini pecahan penyebutnya sudah berubah menjadi 36/36. Kok jadi panjang? Ya, ini lagi menjelaskan ini dulu langkahnya. Nah, ini taruh di depan saja. Oke. Ini kita tahu 36/36 adalah 1. Sehingga tidak usah ditulis lagi di bawah. Sehingga sudah bentuk sederhana menjadi 4/9 dikali X pangkat 9/4 ditambah C. Untuk menghafalnya dari langkah sini ke sini gampang. Dibagi 9/4 itu sama dengan dikali 4/9 atau dibalik, diputar. Penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke, itu seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
integral fungsi konstanta. Misalkan jika K adalah konstanta, maka integral dari K atau integral dari konstanta dx sama dengan K dikali X ditambah C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sehingga di sini untuk menghafalnya, integral dari konstanta dx sama dengan konstanta itu sendiri dikalikan X plus C. Kenapa di sini X? Karena operatornya di sini dx, yaitu integralkan terhadap fungsi X, sehingga muncul X di sini. Kalau misalnya, sehingga integral fungsi konstanta ya tinggal hasilnya ya konstanta belakangan dikali X tambah C. Contohnya di sini. Integral dari 5dx berarti 5x. 5x. Masih MK. Integral dari 9 yaitu 9x plus C. Integral dari 321 dx yaitu sama dengan 321x plus C. Nah, kalau misalnya saya ubah di sini. Integral dari 9dy berarti 9y plus C. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Lalu, kenapa muncul X di sini? Di belakang. Itu sebenarnya udah benar, tetapi ada penjelasannya di sini. Misalnya integral dari konstanta dx sama dengan integral k dikalikan 1. 1 bisa kita tulis sebagai x pangkat 0. Iyalah, segala sesuatu yang pangkat 0 adalah 1. Kenapa di sini milih x? Ya, karena tadi udah dijelaskan bahwa ini operatornya dx, sehingga nanti muncul x. Kalau misalnya y, salah. Selanjutnya, karena ini integral, x-nya pangkat 0 tadi, kalau integral kan pangkatnya ditambah 1, sehingga 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Hasilnya, K dikali X pangkat 1 per 1 ditambah C. Atau disederhanakan menjadi konstanta dikali X tambah 1. Itu. Ya. Terus di belakangnya, Pak, itu C kok selalu muncul? Ya, benar. Itu adalah konstanta. Kalau misalnya tidak ditulis, bagaimana, Pak? Benar enggak? Bisa jadi benar. Tapi kemungkinan yang lain adalah salah. Maksudnya, Pak, kenapa ada kemungkinan lain? Iya, karena integral itu memiliki jawabannya banyak kemungkinan. Maksudnya, Pak, nah sekarang dijelaskan C-nya, kemungkinannya di mana dan hubungannya apa dengan C. Contohnya di sini, terkait C itu sendiri adalah kita gambarkan di sini sebagai mencari turunan ya. Oke, untuk lebih jelasnya. Di sini kita ada sate yang lewat ya. Oke. Jadi Iya, Pak. Kita lanjut. Jadi pengen. Kita lanjut belajar ya. Semoga memang satenya Sama banyak sate. rezeki dan kita dapat rezeki sate juga. Amin. Amin. Kita lanjut. Oke, untuk mencari C itu bagaimana? Apa hubungannya tadi kenapa dengan C dan jawabannya berkemungkinan banyak. Seperti ini. Kita tahu turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x. Benar ya? Sekarang, Iya. kalau 3x pangkat 2 plus 1 sama dengan 6x. Benar ya? 3x kuadrat 6x. Turunan dari konstanta itu 0, sehingga tidak ditulis. Turunan dari 3x plus 3x pangkat 2 tambah 9, hasilnya 6x. Ya, benar. Yaitu turun dari 9, ya 0, tidak ditulis. Termasuk 3x pangkat 2 ditambah 8. Yaitu 6x. Atau kalau misalnya saya menuliskan seperti ini, biar nggak iseng-iseng amat juga sih. 3x pangkat 2 ditambah konstanta, hasilnya tetap 6x. Benar ya? Karena turun dari konstanta adalah 0. Atau
sekarang kita balik dari 6X yang sebelah kanan kita integralkan ke kiri karena tadi diturunkan sekarang dinaikkan ya. 6X integralnya jawabannya berapa? Integral dari 6X ya hasilnya apa? Pak, 3X 6. pangkat 2 itu turunan. Kalau 6 sekarang diintegralkan. 6X diintegralkan menjadi 3X pangkat 2, 6. Pak. Iya. Jadi X-nya pangkat 2, 6/2 menjadi 3X pangkat 2. Oh iya. Atau yang lain ada lagi nggak? Ada Pak, 3X pangkat 2 plus 1. Itu juga benar. 3X pangkat 2 plus 9. Itu juga benar. Integral dari 6X adalah 3X pangkat 2 plus 88. Iya, itu juga benar. Atau Pak, kayaknya semua konstanta bisa jadi jawabannya deh Pak di belakang. Maksudnya, iya Pak, contohnya 3X pangkat 2 plus 1, 3X pangkat 2 plus 2, 3X pangkat 3X pangkat 2 plus 3, 3X pangkat 2 plus 4, plus 5, plus 6. Selanjutnya di sini kita rubah semua konstanta, itu juga benar. Nah, sekarang terlihat kenapa belakangnya konstanta dan kenapa kemungkinannya banyak. Karena integral dari 6X ini adalah 3X plus 2 ditambah konstanta. Yang menjadikan kemungkinan banyak itu konstantanya belum diketahui. Sehingga kemungkinannya ada banyak. Dan kemungkinan itu kita rangkum menjadi konstanta. Sehingga turunan, maksudnya integral dari 6X adalah 3X pangkat 2 ditambahkan konstanta yang masih belum kita ketahui. Nah, itu kenapa C muncul atau konstanta muncul pada saat mencari integral. Seperti itu. Dan saya bisa juga menggambarkan, misalnya di sini, semoga jelas karena ini tulisannya kecil. Di sebelah kiri, saya buat fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah, saya membuat A ini adalah slider, itu konstanta dari min 5 sampai 5. Jadi min 5, saya rubah itu menjadi satuan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita coba membuat Gx adalah turunan dari Fx itu sendiri, yaitu F aksen X. Hasilnya 15X pangkat 4. Oke. 15X pangkat 4 ya, itu turunan dari 3X pangkat 5 min 5 adalah 15X pangkat 4. Sekarang kita ganti. Nah, sudah berubah. 3X pangkat 5 min 4 turunannya berapa? Tetap 15X pangkat 4. Atau kita rubah langsung ekstrim. A-nya menjadi 5 sehingga tiga fungsi awalnya 3x pangkat 5 ditambah 5, integral diturunin menjadi berapa? Menjadi 15x pangkat 4 juga. Kalau kita balik 15x pangkat 4 integralnya bisa yang tadi, bisa yang sekarang, yaitu 3x pangkat 5 plus 5. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Gambar yang warna hijau yang sekarang muncul adalah fungsi awalnya, dan yang sekarang muncul biru adalah fungsi turunannya. Nah, sekarang kalau konstantanya kita rubah, yang berubah apa? Ternyata fungsi awal yang warna hijau, dia berubah naik turun. Tetapi integral atau kurva yang warna biru itu tetap keadaan dan kedudukannya. Itu perbedaannya. Itu secara gambar. Oke, kita kembali ke Microsoft Word yang sedang kita jelaskan. Itu kemunculan dari C. Ya, awal kemunculan dari C. Kenapa di situ? Oke, sehingga Pak, berarti kalau saya nulis integral menjawabnya belakangnya tidak ada plus C-nya, benar dong? Bisa jadi benar, tapi kemungkinan besar salah. Dan itu hasil kalau misalnya C-nya sudah diketahui. Hasilnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi jika C-nya tidak diketahui atau belum diketahui,
kita wajib menuliskan plus C di belakang atau ditambahkan konstanta. Pak harus plus C. Secara teori plus C, tetapi kalau misalnya sudah dicari dan konstantanya kita ketahui, itu sebenarnya plus C atau negatif C itu bisa, tetapi seyogianya sesuai dengan rumus, belakangnya harus tetap plus C. Seperti itu. Tadi Pak bilang negatif C sama plus C boleh? Beneran Pak? Iya, nanti ada penjelasannya di bawah ini. Jadi don't go anywhere, stay tune in this channel. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Aturan penjumlahannya saya loncat saja. Perbedaannya aturan penjumlahan dan pengurangan ada di sini. Penjumlahan sama penjumlahan di sini. Kita rumusnya kita bacakan. Misalkan ada sebuah fungsi yang akan kita integralkan dan ternyata fungsi itu adalah komposisi fungsi yang dipisahkan oleh beberapa suku dengan penjumlahan atau pengurangan. Kita bisa mengerjakan integral tersebut dengan cara memisahkan, yaitu dipisahkan berdasarkan sukunya. Kalau ada dua suku seperti yang rumus atau formula ini bisa dibagi menjadi dua suku. Dan jika sukunya ada banyak, ya bisa dibagi menjadi banyak. Kayak contoh soal, kita masuk ke yang formula negatif saja. Contohnya di sini ada suku yang pertama itu fx dikurangi gx. Ini satu contoh soal ya, misalnya contoh soalnya itu 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 5. Cari integral dari fungsi tersebut. Nah, itu kan ada dua. Fungsi yang pertama dikurangi fungsi yang kedua. Kita bisa menghitungnya juga dengan cara memisahkan. Menjadi fungsi yang integral dari fungsi yang pertama. Lalu, kalau misalnya ini tandanya kurang, di sini juga tandanya kurang. Kalau jumlah, jumlah. Lalu, integral dari suku yang selanjutnya. Oke, contohnya di sini adalah cari integral dari fx sama dengan 7x pangkat 9 dikurangi 3x pangkat 5. Seperti itu. Kita lanjut. Jawab. Integral dari 7x pangkat 9 min 3x pangkat 5. Apa sih? Kita bisa Nggak tahu. mengerjakan dengan cara Kartu apa? Ntar dulu lagi MKI. kita bisa mengerjakan dengan cara integral dari suku yang sebelah kiri dulu, yaitu 7x pangkat 9 dx. Karena ini dikurangi, maka di sini juga harus dikurangi. Integral dari 3x pangkat 5, yaitu ini yang sebelah kanan ya, fungsi yang atau suku yang sebelah kanan. Selanjutnya, ini di yang sebelah kiri kita integralkan seperti yang biasa, yang tadi udah dijelaskan, dikurangi suku yang sebelah kanan juga diintegralkan seperti yang tadi, dengan cara sukunya ditulis dulu, pangkatnya ditambah 1, dibagi, pangkat yang tadi ditulis menjadi penyebut. Kayak kita sederhanakan menjadi pangkat 10, 3x pangkat 6. Nah, di sini ada hal yang harus diwaspadai, yaitu suku yang ada di sini. Kenapa? Ini pembukaan kurung. Pembukaan kurung di sini, kurung yang sebelah kanan mengandung negatif. Maksudnya negatif kurung sebelah kanan, tetapi komponen di dalamnya positif. Sehingga sesuai dengan aturan distribusi dari aljabar ya, kita harus mengalihkan negatif 1 atau negatif ini ke suku-suku yang ada di dalam. Contohnya, kalau yang ini luarnya positif sehingga kita tinggal copy paste di sini, tetap positif. Yang sebelah kanan, negatif dikali positif. Negatif 3x pangkat 6 per 6. Kita tulis dulu. Selanjutnya, negatif kali positif, negatif. Kita tulis di sini. Negatif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif.
C2 kita tulis ulang. Terkadang seringnya negatif yang depannya saja yang ditulis, belakangnya positif. Oke, itu cukup salah secara aljabar. Lanjut. Di sini supaya jelas, suku yang mengandung variabel X kita rapikan ke sebelah kiri, yaitu di sini 7X pangkat 10 per 10 dikurangi 3X pangkat 6 per 6. Ditambah konstanta pertama dikurangi konstanta kedua. Yang sebelah kiri yang mengandung X tetap tidak berubah, tidak ada operasi di sana karena sudah sederhana. Tetapi di kanan, 3 yang berubah adalah positif C1 dikurangi C2. Menghasilkan C besar atau konstanta yang baru. Pak, di sana kok ada C1 dikurangi C2 jadi positif C. Bapak kok tahu itu positif C? Terus kalau misalnya hasilnya negatif bagaimana? Ya, ini saya lanjutkan dulu. Ini adalah C besar yang dimaksud adalah konstanta yang baru. Boleh juga di sini, ya ini hanya simbol konstanta yang baru, yaitu C kapital ya. Mau ditulis C3, C4, C5 sebenarnya tidak masalah. Yang penting maknanya adalah ketika C1 dikurangi C2 menghasilkan konstanta yang baru dengan tanda yang baru tentunya, yaitu di sini saya menuliskan C besar nggak sesuai seperti buku-buku yang biasa digunakan. Oke, dan sekarang kita bicara terus Pak, itu kok C1 dikurangi C2 hasilnya positif? Tidak, belum tentu positif. Jadi seperti ini, kita tidak tahu bahwa C yang pertama itu nilainya positif atau negatif, dan konstanta kedua itu nilainya positif, konstanta yang keduanya, sininya saja. Positif atau negatif kita tidak tahu. Sehingga konstanta yang pertama dikurangi konstanta yang kedua menghasilkan nilai yang positif atau negatif kita juga tidak tahu. Sehingga kita tulis saja konstanta yang baru. Terus Pak, kenapa itu dituliskan sebagai positif? Iya, secara hitung-hitungan kalau misalnya kita ngitung, di sini lebih aman kita tulis sebagai positif. Terus Pak, berarti kalau negatif boleh dong? Sebenarnya boleh, cuma sebagian besar buku ditulisnya sebagai positif supaya lebih simpel dan ringkas, tidak kemungkinan salahnya lebih kecil dibandingkan nulis negatif di sini. Maksudnya Pak, nah sekarang kayak gini, saya beri contoh. Kalau misalnya ada soal yang ada rumusnya gini, C1 dikurangi C2 sama dengan C besar. Kalau misalnya kita ketahui C1-nya 6, C2-nya 9, hasilnya berapa? Kalau misalnya kita masukkan C1 dikurangi C2 sama dengan C, atau 6 dikurangi 9 sama dengan C atau C besar, yaitu hasilnya 6 dikurangi 9 min 3. Hasilnya C adalah min 3. Itu yang pertama. Dengan C1 dan C2 yang sama, kita rubah soalnya menjadi C1 dikurangi C2 menjadi min C. Sehingga 6 dikurangi 9 hasilnya sama, min 3. Tetapi min 3 adalah negatif C. Sehingga C-nya nilainya berapa? 3. Sehingga kalau misalnya diubah, menghasilkan nilai C yang berbeda. Nilai C